Saudara, pada puncak peringatan Hari Anak Nasional, Presiden sempat menegur peserta anak-anak yang tertidur. Mereka yang berpartisipasi sebenarnya telah datang lebih dulu. Ya, sehingga saat acara memang ada yang mengantuk. Nah, teguran Presiden ini sempat menjadi perbincangan di sosial media dan publik. Apa yang bisa dilihat dari sisi komunikasi politik Presiden ini dan apa artinya bagi anak-anak? Serta langkah terbaik apa yang bisa dilakukan di masa mendatang bagi para pemimpin bangsa. Sudah bersama kami psikolog anak Anna Surti Aryani atau yang akrab disapa Mbak Nina, dan juga seorang pakar komunikasi politik Gun-Gun Herianto. Selamat pagi Mas Gun-Gun dan Mbak Nina. Terima kasih sudah datang di studio kami pagi ini ya. Ini Kita saya langsung juga saja sering menyorot tertidur ya. nih pas pelajaran dulu. Ini wajar nggak sih seorang anak tertidur ketika Presiden berpidato? Dan waktu Hari Anak itu adalah panggung Presiden bersama anak. Ini kan seharusnya dia tahu persis audiensnya siapa. Dalam konteks komunikasi politik, komunikasi akan produktif, terlebih seorang kepala negara, kepala pemerintahan, itu dengan audiensnya pada saat dia tahu persis di mana dia kemudian mengeluarkan statement. Nah, seharusnya saya melihat SBY justru lebih persuasif pada saat menegur. Nah, ini yang kemudian terjadi kemarin adalah seharusnya itu tidak perlu itu. Seorang presiden mengeluarkan statement menegur anak yang tertidur karena SBY sendiri adalah newsmaker. Jadi perhatian media akan lebih mengarah pada Pak SBY dibanding kepada anak-anak. Ya porsi tayangannya maksud saya. Jadi justru masyarakat menjadi tahu anak tertidur ketika presiden kemudian menyetop pidatonya. Ini untuk menimbulkan kesankah atau gimana? Saya justru melihat ini menjadi efek bumerang yang buruk bagi pencitraan SBY. Buktinya sosial media rame, media membahas termasuk kita hari ini kan. Kalau misalnya presiden tidak mengalami bumerang efek, itu hari ini kita tidak akan membahasnya kan. Nah, ini ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang kan kebiasaan Pak SBY pidato itu rata-rata dua ya. Satu, biasanya presiden berpidato secara manuskrip untuk pidato-pidato kenegaraan yang resmi. Kemudian yang kedua, pidatonya itu pidato ekstemporer biasanya. Dia pointer. Nah, kemarin dia adalah ekstemporer. Dia pidato poin-poin pentingnya, tetapi saya catat begini, ada beberapa kosakata, ada beberapa substansi pesan yang menurut saya tidak relevan dengan audiens anak. Contoh misalnya, saya kasih contoh. Satu, dia bicara dengan istilah-istilah yang sangat tinggi. Kalau kita bicara di Kompas TV atau mungkin menulis di Kompas Cetak, itu untuk masyarakat menengah berpendidikan tinggi. Itu bisa menggunakan bahasa culture shock, future shock, ya kan? Kemudian bicara misalnya kompetisi global. Yang masih sulit untuk dipahami anak-anak Ini adalah asupan yang berat untuk anak. Karena asupan itu berat, maka wajar kalau beberapa anak kemudian tidak memperhatikan pidato SBY. Pada puncak peringatan Hari Anak Nasional kemarin, yang menarik adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegur salah satu anak karena tertidur. Ada komunikasi politika. Nah, kalau kita bicarakan masalah gaya komunikasi politik Presiden SBY sama presiden sebelumnya di Indonesia dulu. Ini gimana, Mas? Iya, kalau kita bandingkan dengan beberapa presiden sebelumnya, sebetulnya SBY memiliki pola komunikasi yang baik. Sebenarnya secara umum, dia itu kalau tipe orator masuknya kategori rhetorically sensitive. Artinya? Artinya dia memiliki kepekaan yang sangat tinggi dengan berbagai forum yang dia hadiri, dan dia sangat terbiasa dengan politik harmoni. Dia itu membangun misalnya harmonisasi dengan lawan politiknya. Tadi peka juga ya, karena banyak juga negornya ini. Kalau kita lihat Presiden sempat beberapa pidato. kali menegur audiens saat pidato. Sidang kabinet paripurna di Istana Negara ini ke menteri-menteri yang ada di sana. Ada juga 8 April 2008. Ini ada benang merah tidur. Ini karena pidatonya yang membosankan dalam tanda kutip. Apa yang sebetulnya terjadi kalau Anda melihatnya? Nah, kalau saya melihat gini, dari sudut komunikasi politik, pidato Pak SBY ini harusnya memang karakter dia tuh sensitif ya. Sensitif itu tidak jelek, bagus. Artinya dia bisa peka terhadap kapan dia bicara. Hanya masalahnya setiap orang pasti punya hilaf. Tetapi hilafnya presiden itu adalah newsmaker. Hilafnya presiden itu dia selalu menjadi bahan berita kan. Orang akan memosisikan dia sebagai sumber berita. Sehingga menurut saya tidak ada alasan sekecil apapun untuk menolerir ketika dia di ruang publik. Letak hilafnya kemarin? Hilafnya gini,
ketika dia menegur Lemhanas, pada waktu itu hadir 136 kepala daerah, satu atau dua orang kepala daerah yang hadir di acara Lemhanas waktu itu masih Pak Muladi ya, itu tertidur dan ditegur. Kemudian misalnya pada pertemuan Hari Lingkungan Sedunia, dia juga menegur audiens. Ini nggak apa-apa gitu, karena memang ketika misalnya kepala daerah yang hadir ditegur, itu kemudian menunjukkan bahwa dia sebagai presiden memang punya tanggung jawab untuk menyampaikan poin-poin penting terkait dengan leading sektor kerja eksekutif. Tetapi kalau anak, dia menegur anak dengan psikologi anak yang seperti tadi misalnya, hadir sudah lama, kemudian kapasitas di gedung sudah 700 orang, kemudian konteks bahasanya yang sangat tinggi, nggak masuk ke logika anak. Tadi kan juga Mas Gun Gun sudah sempat mengatakan bahwa seorang kepala negara apalagi harus mengenal audiensnya. Nah ini anak-anak, tapi Presiden saat itu menggunakan bahasa dengan terminologi yang susah dipahami untuk anak-anak. Nah ini seharusnya bagaimana? Seharusnya dia memang menurunkan. Misalnya kalau bicara kompetisi global, dia bicara dengan bahasa-bahasa persuasif, misalnya sudah saatnya Indonesia lebih maju, kemudian gimana kalau Anda misalnya bertemu dengan anak-anak dari negara lain, harus lebih sederhana ya. Kita lanjutkan lain waktu. Terima kasih Mbak. Terima kasih juga. Saudara, itu tadi mungkin bisa menjadi inspirasi bahwa tadi daya tahan anak semakin, daya juangnya semakin menurun dan lain-lain. Ya, kita masih punya informasi lainnya, tapi usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Kompas Pagi.